Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Suara saya terdengar atau tidak nih? Walaupun Boleh aman ya? Oke, boleh komen ya, komen di kolom komentar aja ya, biar nggak berisik di ini. Saya wisukan aja ya. Suara saya oke? Aman, oke, sip, sip, oke, jelas ya, oke ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Bagaimana nih kabarnya malam ini? Sehat ya, baik ya. siap. Oke. Ya, malam ini sesuai dengan informasi yang saya sampaikan di grup, kita akan belajar ya dengan tema uh, money magnet metafisika. Oke. Tapi sebelumnya boleh absen dulu nih. Ini dari mana saja nih? Sambil nanti sahabat-sahabat yang lain untuk bisa hadir. Boleh tulis di kolom komentar ini dari mana aja nih? Bandung, Bu Rani dari Bandung, oke. Bu Wiwi dari Bekasi, oke. Pak Suari dari Jombang, oke. Pak Jameson dari Bandung, oke. Dari Bekasi, Pak Makmur, oke. Pak Miftah dari Jombang juga, oke. Ada yang dari Gorontalo ya, Bu Lina ya. Pak Agus dari Lamongan. Ada yang dari Jawa Tengah nggak nih? Atau ada yang dari luar negeri nih? Entah dari Malaysia, Hong Kong, Singapura, ada nggak? Ada yang dari Jambi juga nih ya. Bu Nur Hasanah, oke. Oh, ada yang dari Jawa Tengah nih, Magelang, Bu Syifa ya, Pak Muah ada Purwojo. Mana tuh Purwojo? Atau nama orang nih? Pak Ujan dari Kuningan Jawa Barat, oke. Pak Edi dari Prabu Muli Sumsel, oke. Ada yang dari Sidoarjo, oke baik sahabat. Eh Banyak ya yang dari luar, cukup banyak yang dari luar Jawa juga ya. Oh, ada yang dari Kudus juga nih. Pak siapa nih? Pak Zaki. Oke. Ya, jadi selama 1 jam ke depan, sahabat, kita akan belajar dengan tema yang sesuai dengan saya sampaikan ya, yaitu money market metafisika. Ini udah saya rekam, tapi nanti besok saya share rekamannya, biar sahabat-sahabat lain yang tidak bisa join di apa namanya di webinar kali ini itu nanti bisa nyimak ya. Oke, sebelumnya ada yang udah pernah ikutan webinar eh ini dengan tema money magnet metafisika belum? Ada yang udah pernah belum? Belum, oke, belum ya. Belum, belum. Oh, banyak yang belum nih. Ternyata belum, baru dengar. Oh, baru dengar. Oke, belum. Oke, ya. Ternyata banyak yang belum ya. Oke, nanti kita ini belajar.
Oke, sebelum saya mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan nanti itu betul-betul bisa dipahami dengan baik, bisa dimengerti, dan terlebih bisa dipraktekkan dalam kehidupan Bisa, sehari-hari ya. contohnya itu cuma satu orang. Pasti ini tak Yuk, cek lah, benar betul. ini bisa di unmute dulu ya, Ya, Pak Jaki di unmute dulu Pak. Ini nggak bisa saya unmute nih. Oke, sip. Ya, baik. Yuk kita berdoa. Saya berwaktu 1 menit untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya sahabat. Baik, saya akan share slide-nya. Bentar. Oke, udah kelihatan belum nih slide-nya? Sudah terlihat? belum. Ini udah belum kelihatan. Coba ini udah ya. Oke, ada yang udah, ada yang belum. Sudah, oke, sudah ya. Yang belum mungkin agak delay tuh internetnya. Udah, oke, sip. Sudah, sip. Sudah, oke. Udah ya. Saya anggap udah semuanya. Ya, ini tema kita malam ini sahabat, yaitu money magnet metafisika, rahasia energi yang menarik uang tanpa dipaksa. Wah, keren kan temanya kan? Nah, karena ini bicara soal energi, bicara soal sesuatu yang tidak kasat mata, karena bagaimanapun juga eh, ada yang namanya sesuatu yang tidak kasat mata. Yang kita bahas atau yang kita bicarakan ini ada energi ya. Nah, sebab kalau misalnya sahabat pernah belajar tentang ilmu fisika kuantum, maka ada yang namanya konsep bahwa segala sesuatu di dunia ini itu tersusun atas energi. Saya energi, ada energi, benda yang terlihat maupun tidak itu energi. Yang membedakan adalah ketika kita bisa melihat sesuatu benda tersebut, katakanlah ini HP ya. Nah, ini HP, maka ini sebenarnya adalah energi, tapi energi memadat. Karena memadat, maka dia bisa dilihat. Ya, ini mouse misalnya, ini adalah energi yang memadat karena dia bisa dilihat. Apapun bendanya, ketika dihancurkan, dipecah-pecah menjadi partikel yang paling kecil, ujung-ujungnya ketemunya adalah energi. Misal ini gelas. Gelas ini kalau misalnya saya hancurkan nih ya, saya potong-potong, saya apa namanya? Saya tumpuk sampai sekecil apapun, ujung-ujungnya apa? Kuanta atau energi. MOS juga sama, ketika dihancurkan, ujung-ujungnya energi. Kayu, kita semuanya, itu kalau misalnya dilihat apa menjadi partikel-partikel yang paling kecil, ujung-ujungnya adalah energi. Makanya, eh, yang namanya terkait dengan money magnet atau kita menjadi magnet uang, yang kita aktifkan di sini itu di dalam diri kita. Tidak hanya sekadar usaha lahiriah, enggak ya. Tapi usaha secara energi atau batin, ada istilah ikhtiar lahir dan batin kan. Nah, lahirnya adalah kita bekerja, batinnya yang kita bangkitkan atau kita aktifasi nih ya. Ketika sudah teraktivasi, wah kita insya Allah bisa lebih gampang untuk menjadi magnet uang atau uang itu lebih gampang kita dapatkan sahabat dengan mudah tanpa dipaksa ya kan. Nah, oke, sebenarnya udah kenal saya belum nih? Oke, lanjut ya. Udah tahu saya belum? Ada yang udah tahu saya mungkin?
Ya, sebelum ke pembahasan lebih dalam lagi, ada yang udah tahu saya? Ada yang sudah tahu saya kah? Belum, oke, belum ya. Yang lainnya udah tahu? Sudah, oke, Pak Isman udah. Sudah dari YouTube, oke, belum. Ada yang udah, ada yang belum. Belum, oke. Atau mungkin belum, oke, belum ya. Tahu saya kebanyakan ini dari mana nih? Sudah pernah lihat di YouTube, oke. Tahu saya ini dari mana nih? Di TikTok kah? Di Facebook kah? Di YouTube kah? Dari Facebook, dari Facebook, YouTube, oke. Ada yang dari YouTube, ada yang dari Facebook, YouTube dan Instagram, oke. Ada yang dari Facebook, oh, kebanyakan dari Facebook ya. Oke, ya Facebook. Mungkin sahabat di sini yang masuk ke apa ada yang dari TikTok ya. Yang tahu saya dari Facebook, ya saya udah banyak share konten-konten tentang pengembangan diri di sana ya. Oke, baiklah. Karena cukup banyak yang belum tahu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalan singkat aja. Saya Saiful Salam. Ya, biasa dipanggil dengan Pak Sefus boleh, Pak Salam boleh, Coach, ya terserah lah ya. Masalah Mas Sefus bebas ya, itu. Nah, saya asli dari Jepara, Jawa Tengah. Tadi ada yang dari Kudus ya, ada yang dari Magelang juga, Jawa Tengah ya. Nah, saya asli dari Jepara, Jawa Tengah. Dan saya ini seorang trainer pengembangan diri, fokusnya di bidang kerejekian. Kenapa fokus di bidang kerejekian? Nah, ini karena kebanyakan orang itu punya persoalan yang paling banyak, sahabat, itu ada soal rezeki, soal uang, soal finansial, soal ekonomi. Entah punya utang, nggak lunas-lunas lah, kerjaan susah lah, jualan sulit, dan sebagainya. Ya, makanya saya hadir, harapannya adalah bisa membantu sahabat untuk mengubah cara berpikir atau mindset kebanyakan orang, biar ketika mindset itu udah benar soal uang atau soal rezeki, ya nanti rezeki lebih gampang kok, gitu. Nah, di antara Anda semua yang mungkin merasa bahwa susah rezeki, kerjaan kok sulit, jualan kok eh, nggak laku-laku atau stuck dan sebagainya, nah itu hampir dipastikan ada yang salah di dalam mindsetnya atau cara berpikirnya. Nah, ini persoalan manusia kebanyakan ya. Selain persoalan manusia ini, jadi masalah manusia itu hanya ada tiga kok. Yang pertama adalah soal rezeki atau uang, ini yang paling banyak. Yang kedua adalah soal relationship, hubungan asmara lah, hubungan dengan orang tua, dengan pasangan dan sebagainya. Dan yang ketiga ini adalah tentang terkait dengan eh, penyakit, apa ya, ya penyakit ya, ingin sehat ya. Kalau misalnya udah sepuh, mohon maaf itu kan udah banyak yang mulai sakit-sakitan gitu kan. Nah, tapi fokusnya di bidang ini, di bidang kerezekian ya. Nah, saya belajar ilmu pengembangan diri itu sejak 2014, sahabat. Jadi sejauh ini udah 11 tahun jalan ya, gitu. Tapi saya mulai memberanikan diri sharing-sharing ilmu di YouTube itu mulai akhir 2018. Ya, seingat saya itu di akhir November kalau nggak salah. Saya bikin sharing-sharing konten di YouTube, ya, kemudian mulai berkembang, merambah ke Instagram, lalu merambah ke Facebook, ya, banyak yang tahu saya dari Facebook tadi kan, kemudian merambah ke TikTok, gitu. Jadi saya ada eh, di sosial media, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Kalau snack video saya nggak punya, ya. Kalau tahu saya eh, dari snack video berarti itu bukan dari saya. Mungkin itu comotan orang lain di-upload di snack videonya, di akun snack videonya gitu. Oke, cukup ya perkenalannya ya, nggak usah lama-lama ya, nggak penting juga ya. Oke, gini sahabat, ada sebuah fakta yang mengejutkan ya. Faktanya apa sih? Gini, fakta di lapangan itu mengatakan bahwa ada orang itu kerja keras tapi tetap seret rezekinya. Ya, banyak sekali orang merasa sudah kerja keras, sudah banting tulang, peras keringat, tapi kok merasa rezekinya susah dan kehidupannya begitu-begitu aja, gitu. Tapi di sisi lain ada orang yang kayaknya tampak santai, namun uangnya atau rezekinya itu ngalir terus.
Pernah ngalamin nggak? Pernah ngalamin nggak? Jika ngalami atau pernah tahu nggak? Nah, kalau tahu ini sahabat semua yang hadir di sini ini yang nomor satu atau yang nomor dua nih? Kalau nomor dua enak ya. Tapi kalau yang nomor satu, nah ini yang repot. Nah, di antara sahabat semua di sini kira-kira kebanyakan yang nomor satu atau nomor dua nih? Oh, nomor satu. Oke, pernah ngalami. Oke. Ini pernah ngalami yang mana nih, Pak Suhari? Atau pernah tahu ya? Mungkin tetangga, teman, saudara, atau siapapun. Nah, jadi sebenarnya rahasianya itu apa sih? Bukan di usahanya. Bukan di usaha secara lahiriah yang saya maksud. Bukan di usaha atau ikhtiar secara kasat mata yang kita lakukan, yang bisa kita lihat. Enggak. Tapi yang terpenting itu adalah energi yang mereka pancarkan. Ingat ya, segala sesuatunya adalah energi. Nah, kalau kerja keras tapi energi di dalam diri kita belum bangkit tuh, energi positif, ya, energi terkait dengan rezeki, nah itu juga susah. Jadi makanya ada orang yang kerja keras tapi rezekinya seret, berarti energinya di dalam dirinya itu belum aktif. Namun ketika ada orang yang terlihat santai, nggak begitu kerja keras, ya rezekinya kok gampang, ngalir, uang kok banyak dan sebagainya, berarti energinya itu udah aktif di dalam dirinya, gitu. Nah, dan apa sih itu money magnet metafisika? Jadi money magnet metafisika ini adalah sebuah ilmu yang menyelaraskan energi diri kita ya, dengan frekuensi uang. Kalau misalnya frekuensi uang itu udah selaras sama energi diri kita, oh gampang tuh kita jadi magnet uang. Nah, kebanyakan orang itu kan nggak selaras tuh antara energi di dalam dirinya sama frekuensi uang. Ibarat kata ini frekuensi uangnya, ini energi dirinya. Atau kebalikan deh, ini nggak nemu. Ya, harusnya kan sejajar gini, ya kan? Nah, ini adalah sebuah konsep mengaktifkan getaran batin agar rezeki itu datang dengan sendirinya tanpa harus susah payah, gitu. Nah, mungkin di antara sahabat ada yang merasa rezeki kadang ya gampang, kadang yang susah. Nah, sebenarnya itu ada rumusnya. Susah itu ada rumusnya, gampang ada rumusnya. Tetapi nggak banyak orang yang paham rumusnya. Nah, nanti kita bahas gimana sih rumusnya biar kita itu lebih gampang, lebih dominan gampang dapat uang gitu ya. Kalaupun misalnya itu susah uang atau susah rezeki, ya sesekali aja lah, nggak usah eh, apa ya, nggak usah terus-terusan gitu kan. Kita pengennya kan lebih dominan, lebih banyak yang gampang uang, gampang rezekinya kan gitu. Nah, ternyata ada rumusnya ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, dan tanpa disadari, ilmu money magnet metafisika ini itu dipakai oleh pengusaha sukses dan tokoh-tokoh spiritual. Nah, orang-orang yang tajir melintir, katakanlah kayak Pak Hairul Tanjung misalnya, orang yang kayak salah satu konglomerat di Indonesia, itu pengusaha sukses. Secara tidak langsung ya, beliau itu sudah aktif tuh energi rezeki di dalam dirinya, entah disadari atau tidak. Ya, dan beliau udah praktek money magnet metafisika. Makanya kalau bangun usaha, bangun bisnis itu kayak gampang gitu. Karena udah teraktivasi, ya, energi uangnya udah teraktivasi gitu. Nah, prinsip dasarnya gini sahabat. Jadi, manusia itu memancarkan frekuensi ya. Manusia itu memancarkan vibrasi atau getaran rasa. Dan uang itu juga punya frekuensi ya. Jadi antara kita sama uang itu sama-sama punya frekuensi. Nah, kalau uang itu punya frekuensi yang stabil, percaya diri. Kemudian, kalau misalnya tidak selaras, kita sama uang itu nggak selaras, seperti di awal tadi saya sebutkan, maka uang itu menjauh. Namun kalau misalnya kita selaras nih, ya sama frekuensi uang, nah uang mendekat, itu. Nah, jadi
prinsip dasarnya begitu. Kalau selaras, maka uang mendekat. Kalau tidak selaras, itu uang menjauh. Mau kerja keras sekeras-keras apapun, tapi kalau nggak apa ya, nggak selaras, ya energi di dalam dirinya itu nggak oke, nggak aktif, penuh dengan keluhan, penuh dengan apa ya perasaan-perasaan yang tidak memberdayakan, merasa capek, merasa nggak nyaman. Nah, itu bikin frekuensi uang itu nggak sama sama dengan diri kita, gitu. Nah, kenapa sih banyak orang itu gagal menarik uang? Ada alasannya ternyata. Pertama adalah energinya negatif. Nah, ini nih, energi negatif. Contoh, takut miskin. Nah, kemudian cemas, pesimis. Ini adalah energi-energi negatif. Khawatir, ya, ragu, dan berbagai macam energi negatif di dalam dirinya. Cirinya simpel kok. Kalau Anda itu merasa tidak apa ya, tidak nyaman atau merasa kondisi perasaan batin Anda nggak oke, nggak bahagia, nggak tenang. Nah, itu hampir dipastikan energi Anda jelek. Dan energi jelek ini kan dipicu oleh berbagai macam faktor, ya. Banyak faktor kan. Misalnya hari ini Anda yang punya usaha nih ya misalnya. Hari ini jualan nggak begitu laku, wah. Anda takut, Anda cemas, Anda khawatir. Nah, itu faktornya berarti jualan Anda nggak begitu laku atau omset Anda sedang down. Misal begitu. Bikin diri Anda cemas, pesimis, khawatir, takut, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Termasuk juga orang yang punya utang nih. Nah, orang yang punya utang, ketika fokus ke utangnya, bikin apa sih? Bikin energinya jelek. Ada rasa takut lah, ada rasa cemas lah, ada rasa pesimis, dan sebagainya. Gitu. Nah, kebanyakan orang itu juga kerja kerasnya secara fisik aja, tapi lupa kerja batin. Kerja batin itu apa sih? Kerja batin itu ya sibuk untuk bikin hati tenang. Nah, mungkin ada bilang, gimana bisa tenang? Lawan dikejar-kejar tagihan, misal begitu. Ya, karena fokus Anda pada masalah. Orang yang kalau fokusnya ke masalah, ke persoalan, hampir dipastikan energinya jelek. Ada sebuah konsep energy flow where attention goes. Energi itu ngalir kemana arah perhatian kita. Kalau arah perhatian Anda itu adalah pada hal yang tidak Anda inginkan, udah, itu yang terjadi. Ya, nah, dan tidak tahu cara menaikkan vibrasi kekayaan. Orang ingin hidupnya berlimpah, orang ingin hidupnya uang itu gampang gitu kan. Tapi nggak tahu nih cara menaikkan vibrasi kekayaan. Vibrasi itu apa sih? Vibrasi itu getaran rasa kita kaya. Contoh simpel gini deh. Ada yang muslim nih, misal udah rajin sholat duha. Ada sholat, ya, ketika selesai sholat, Anda berdoa nih. Allahumma inna duha duhauka wal baha'a baha'uka dan seterusnya ila akhirih. Ya, oke ketika Anda berdoa, Anda yakin, Anda berserah pada Allah, pada Tuhan. Setelah Anda selesai sholat, setelah selesai Anda berdoa sholat duha, lalu Anda mulai beraktivitas atau Anda buka dompet Anda, kok tinggal 50.000 sih? Nah, aduh, kok tinggal cepek sih? Kok tinggal 10.000, 100.000? Nah, berarti batin Anda itu mulai terganggu, mulai guncang tuh. Kalaupun Anda bekerja di saat itu, tapi kondisi batin Anda nggak oke, nggak tenang, Anda nggak bisa tuh menaikkan vibrasi Anda, vibrasi miskin, ya, bukan vibrasi kaya. Kalau vibrasi kaya, otomatis ada perasaan berlimpah, ada perasaan happy, ada perasaan tenang, ada perasaan bahagia, dan perasaan-perasaan memberdayakan lainnya. Tapi kalau misalnya vibrasi Anda nggak oke, Anda merasa takut, cemas, khawatir, nah itu vibrasi-vibrasi miskin tuh. Ya, oke.
Nah, lalu gimana sih caranya untuk menaikkan vibrasi kekayaan itu? Nah, oke. Sekarang caranya gimana ya? Nah, caranya adalah yang pertama, Anda bisa afirmasi positif setiap hari. Afirmasi itu apa? Afirmasi itu pengulangan kalimat atau atau kata-kata tertentu untuk mensugesti diri biar terprogram ke pikiran bawah sadar. Contoh nih, saya magnet uang. Terus contohnya yang lain, saya pantas hidup kaya dan berkecukupan. Nah, ini Anda bisa ulangi berkali-kali, tapi dengan catatan Anda merasa nyaman dengan kalimat afirmasi ini. Karena afirmasi itu sifatnya personal, sahabat. Misal saya nyaman dengan afirmasi saya magnet uang. Tapi ketika Anda ucapkan, yang mengucapkan adalah diri Anda, belum tentu Anda nyaman. Mungkin ada penolakan, magnet uang dari mana? Punya utang gitu kok. Nah, mungkin ada bisikan seperti itu. Ketika ada bisikan begitu, berarti Anda nggak oke kalimatnya. Ganti. Misal saya izinkan diriku menjadi magnet uang, misalnya. Di otak-atik sendiri kalimat afirmasinya. Ya, atau kalau misalnya Anda merasa nggak nyaman dengan kalimat saya magnet uang, Anda mulai rasakan dulu vibrasi bahwa Anda itu punya banyak uang, lalu ucapkan, nanti akan terasa beda. Jadi ada dua cara ya ketika kalimat ini, contoh afirmasi saya magnet uang, Anda misalnya nggak nyaman, maka Anda berjeda dulu, kasih waktu, munculkan rasa berlimpah Anda, munculkan rasa nyaman Anda, baru Anda ucapkan. Maka nanti Anda akan terasa nyaman. Atau Anda bisa ganti kalimat afirmasinya. Gitu. Ini Anda bisa ucapkan berkali-kali di pagi hari setelah Anda bangun tidur. Atau di malam hari sebelum tidur. Kenapa di 2 hari itu? Gini, otak manusia itu ada 4 gelombang. Gelombang otak namanya. Ada gelombang otak beta, seperti posisi kita sadar seperti ini. Kemudian turun lagi gelombang otak alfa. Ini waktu terbaik ketika untuk mensugesti diri sendiri, memprogram pikiran bawah sadar. Dan ini biasanya secara alamiahnya waktunya adalah malam hari sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Ya, kemudian kondisi gelombang otak theta. Ini turun lagi, ini lebih jauh, gampang untuk masuk ke pikiran bawah sadar. Kemudian ada gelombang otak delta. Delta ini tidur tanpa mimpi, tidur terlelap. Nah, ketika Anda mau tidur, mengucapkan kalimat afirmasi ini, lalu setelah itu Anda tidur, oh masuk tuh, programnya masuk. Sayangnya, kebanyakan dari Anda nih, saya pengen tahu, ketika mau tidur, itu mikirnya apa? Masalah, misalnya punya utang ya, masalah atau ketenangan nih? Atau bahkan scroll-scroll HP nih. Saya pengen tanya nih, boleh komen? Ketika mau tidur, yang difokuskan scroll HP, oke. Nah, kalau scroll HP, HP-nya yang ditonton itu bagus, positif, masuk. Tapi kalau yang ditonton itu berita negatif, masalah, wah, bahaya tuh, beneran bahaya. Karena sepersekian detik setelah itu Anda tidur, maka informasi terakhir itu diprogram ke pikiran bawah sadar Anda. Kalau scroll HP Anda itu positif, informasinya bagus. Tapi kalau misalnya scroll HP Anda itu entah itu berita-berita yang nggak oke, negatif dan sebagainya, wah bahaya juga tuh. Itulah kenapa banyak sekali orang orang itu merasa punya banyak masalah. Gara-gara apa? Ya kelakuannya sendiri. Tapi nggak tahu tuh, ya. Nah, apalagi kalau misalnya mau tidur, itu bersyukur. Seharian bersyukur nih. Hari ini tadi ngapain aja dan merasa bermanfaat, mengerjakan sesuatunya atau kerjaan beres dan sebagainya. Gitu, ya. Jadi hati-hati ya. Mau tidur, pastikan informasi Anda itu positif. Sehingga kan Anda nggak tahu nih, sepersekian detik setelah Anda tidur, Anda nggak tahu. Tidur Anda di jam berapa itu Anda nggak tahu. Makanya gara-gara Anda nggak tahu, ya udah. Kalau Anda nggak scroll HP, malah bagus.
fokuskan pada HP simpen ya, kemudian fokus pada kebersyukuran di hari itu. Alhamdulillah, terima kasih Allah hari ini tadi aku udah bisa makan ya, bersyukur pada hal-hal kecil. Alhamdulillah, terima kasih Allah hari ini tadi kerjaan lancar. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah hari ini tadi aku bisa melayani pembeli dengan baik. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih hari ini tadi aku udah ditraktir sama temanku dan sebagainya. Bersyukur. Nanti jadi oke tuh. Nah, kebanyakan orang kan enggak tuh, ya. Makanya setelah belajar ini, ya, dipastikan harus diubah, harus diperbaiki, gitu ya. Nah, dan bangun tidur itu gelombang otak juga sama, masih alfa sama theta, ya. Makanya ada istilah gini nih, di Islam ya ada sholat tahajud, dan sholat tahajud itu lebih dominan doanya diijabah, gara-gara apa? Itu gelombang otaknya sedang oke. sedang sedang eh, on fire ya, sedang positif, sedang bagus deh. Makanya ketika habis sholat tahajud, ya doanya yang baik-baik. Nah, jangan sampai ada doa, tapi perasaan atau batin Anda itu merasa takut, khawatir, cemas. Nah, ini yang bahaya. Itu nanti akan mengundang berbagai macam hal-hal, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian apapun yang bikin Anda tetap khawatir, cemas, dan seterusnya. Gitu. Ya, oke, lanjut. Nah, ini nih. Yang kedua, bersyukur sebelum meminta lebih. Jadi, Anda bisa tulis nih, habis bangun tidur, tulis jurnal syukur. Ya, habis bangun tidur, Anda punya buku khusus gitu kan, tulis, pakai tulis tangan ya. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih hari ini aku masih bisa bernafas. Satu. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih hari ini aku masih bisa sarapan. Dua. Ya, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah hari ini aku masih bisa ke kamar mandi. Tiga, dan seterusnya. Sampai lima. Jadi setiap hari tulis nih jurnal syukur. Kemudian setelah Anda tulis, Anda baca. Dan ketika Anda baca, Anda munculkan rasa syukur Anda secara mendalam. Ya, ketika Anda bisa dan mampu memunculkan rasa syukur Anda secara mendalam, Anda sedang menaikkan frekuensi jiwa dan diri Anda sehingga mampu membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Gitu. Nah, kebanyakan dari kita itu banyak ngeluhnya sih ya, nggak banyak syukurnya. Karena udah ini terbiasa ngeluh gitu. Kemudian yang ketiga, kelilingi diri dengan energi positif. Nah, ini nih, hindari orang yang suka ngeluh atau membicarakan kekurangan. Ini yang penting. Circle Anda, lingkungan Anda, teman-teman Anda itu cek pada suka ngeluh nggak? Kalau pada suka ngeluh, ganti pertemanannya. Anda tidak akan bisa up ya. Ada sebuah konsep begini sahabat. Rezeki Anda itu tergantung pada lima orang terdekat Anda. Nah, sekarang coba deh cek. Lima terdekat teman Anda itu siapa? Kemudian mereka gajinya berapa setiap bulannya dan dibagi. Itu kurang lebih sama dengan gaji Anda atau penghasilan Anda. Nah, kalau misalnya Anda pengen menaikkan penghasilan Anda, ya udah Anda ganti temannya. Apalagi Anda yang temannya suka ngeluh, suka nongkrong-nongkrong nggak jelas ya. Nah, itu diganti. Nah, kemudian dekatkan diri dengan orang yang grow mindset. Jadi mindsetnya yang bagus. Anda apa namanya berteman sama orang-orang yang udah oke secara mindset, ya itu dideketin. Atau kalau misalnya tidak secara offline, secara online. Anda bisa nonton konten-konten saya kan di sosial media, entah itu di Facebook, entah itu di YouTube, ya. Jadi Anda konsumsi hal-hal positif. Ketika Anda konsumsi hal-hal positif, ya maka secara otomatis pikiran Anda nanti jadi positif, perasaan Anda jadi positif. Ketika pikiran, perasaan, dan apapun itu selaras, ya otomatis tuh, ya Anda bisa lebih gampang untuk menarik uang, menarik kemudahan, gitu. Ya,
Kemudian berikutnya cara menaikkan vibrasi kekayaan adalah visualisasi kelimpahan. Nah, misal nih, Anda pengen uang 50 juta, misalnya ya. Atau Anda ingin punya penghasilan 10 juta deh, misalnya bagi Anda yang katanya merasa susah rezeki atau pengen dapat gaji 15 juta atau berapapun deh, ya. Maka cukup bayangkan setiap malam boleh ya bayangkan bahwa Anda setiap bulannya, Anda biasanya gajiannya di tanggal berapa? Di akhir bulan atau di awal bulan? Bayangkan aja. Anda dapat transferan dari tempat kerja Anda senilai nominal yang Anda inginkan. Oh. Kemudian perbesar rasa syukur. Misal Anda pengen 10 juta ya, per bulan 10 juta misalnya. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah 10 juta gajiku. Makasih ya Allah. Dan libatkan semua panca indera Anda ya. Anda betul-betul melihat rekening Anda, melihat Anda cek di mobile banking Anda. Misalnya Anda pakai beca ya udah dicek mutasinya, dicek saldonya, jumlahnya. Anda betul-betul melihat tangan Anda betul-betul memencet password dan sebagainya, ya. Kemudian Anda merasakan hal itu sudah terjadi, gitu. Rasakan emang yang penting adalah feel-nya ya, sahabat. Ini Anda bisa lakukan selama 3 sampai 5 menit setiap hari. Entah Anda mau tidur boleh, atau bangun tidur boleh, atau kapanpun. Selama Anda itu senggang, ya, tidak dalam kondisi pikiran ruwet, gitu ya. Atau ketika Anda pengen 50 juta deh. Atau Anda saat ini ada nggak yang punya utang? Saya pengen tahu nih. Ada yang punya utang nggak di sini? Ada nggak yang punya utang? Atau nggak ada? Ya, ada tunggal bahkan. Oh, ada ya. Oh, ada ternyata. Oke, baik. Ya, kalau misalnya Anda pengen punya utang, pengen utangnya lunas, ya. Saya pengen sharing nih, sahabat. Ada salah seorang followers atau subscriber saya. Dulu sekali, udah lama sih ya, beliau punya utang senilai kalau nggak 15 25 juta di waktu itu. Kemudian beliau nonton video saya dan terinspirasi, lalu praktek. Tapi yang dipraktekkan itu bukan apa yang saya ajarkan. Tapi beliau paham esensi yang saya sampaikan, kemudian beliau praktek dengan cara yang unik. Cara uniknya bagaimana? Jadi beliau itu ngeprint uang ya kertas HVS gitu kan kemudian dipotong-potong ya sampai bentuknya kayak uang beneran gitu sejumlah kalau di total katakanlah sekitar 5 jutaan lah ya gitu. Nah katakanlah beliau itu punya utang ke si A si B si C si D gitu kan. Nah ketika beliau punya utang ke si A beliau bermain peran bawa uang yang dicetak itu ya datang ke si A tok 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 assalamualaikum hai si A kamu gimana nih kabarnya. Baik ya. Pokoknya kayak bermain peran gitu. Aku ini udah ada uangnya loh ya. Kemarin aku kan pinjem ya. Berapa kemarin? 2 juta ya. Oke, 2 juta ini aku udah ada uangnya. Silakan dihitung. Oke, pas. Iya, pas. Deal, deal. Lunas, lunas. Oke, salaman lunas. Kemudian ke si B. Si B kemarin aku utangnya berapa? 1 juta ya. Ya, 1 juta ini aku alhamdulillah kebetulan udah punya uang nih. Aku kasih apa ya? Aku bayar ya utangku ya senilai 1 juta ini. Oke lunas ya, lunas. Oke. Kemudian ke si C, si D dan sampai beliau merasa bahwa utangnya itu lunas ketika beliau bermain peran itu. Nah, ketika beliau lakukan itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba beliau ini seorang agen asuransi, ibu-ibu komisinya itu cair sahabat selama sekian lama nggak cair-cair ya kemudian ditambah lagi dapat transferan dari anaknya yang di luar negeri entah Malaysia atau Singapura saya lupa dan berbagai macam kemudahan-kemudahan lainnya alhasil apa utangnya benar-benar lunas itu nggak lama loh ya. Dalam waktu hitungan jam kalau nggak salah beliau setelah praktek itu dapat keajaiban itu yang terpenting apa feel-nya dapat feel-nya merasa lunas
Nah, untuk bisa mencapai feel merasa lunas itu, beliau praktek bermain peran tadi. Nah, Anda boleh ikuti ya, atau Anda boleh pakai cara yang lain. Yang terpenting apa? Rasakan bahwa Anda sudah lunas. Kalau Anda bisa dan mampu cukup membayangkan Anda sudah lunas utangnya, silahkan. Tapi kalau misalnya Anda hanya dengan membayangkan kok belum terasa feel merasa lunasnya, merasa terbebas utangnya, maka Anda bisa pakai cara lainnya sesuai dengan kreativitas Anda. Yang terpenting apa? Perasaan sudah lunas ini sudah tercapai, gitu. Ya, Anda bisa lakukan selama 3 hingga 5 menit setiap harinya. Kemudian yang kelima nih. Nah, ini sedekah atau memberi dengan ikhlas. Nah, ini nih yang terpenting, sedekah atau memberi dengan ikhlas. Jadi memberi adalah bentuk getarannya. Getaran kita itu saya sudah cukup gitu. Nah, ketika kita merasa sudah cukup, semesta itu merespon vibrasi cukup dengan menambah lagi. Paham nggak? Jadi gini, ketika Anda merasakan kekurangan, maka semesta itu ngasih kekurangan ke Anda. Makanya, bagi Anda yang saat ini punya utang, kok fokusnya ke utang, sedih terus-terusan, bahkan nyala-nyalain diri Anda, nyala-nyalain utangnya, merasa ingin cepat-cepat utangnya lunas, tapi perasaan batinnya itu nggak oke, ya. Jadi malah terus-menerus merasa terbebani. Nah, ini yang bikin utang Anda nggak lunas-lunas. Karena semesta menangkap sinyal getaran rasa Anda. Oh, orang ini masih merasa sedih nih, masih merasa khawatir nih, masih merasa cemas nih terkait dengan hutang. Ya udah, aku kasih kesulitan lagi biar hutangnya belum lunas-lunas aja. Seolah-olah begitu tuh semesta. Tapi kalau misalnya Anda itu udah merasa cukup, kalau meskipun Anda punya utang, nih, tapi Anda sudah merasa cukup, maka semesta itu akan menambah lagi. Oh, orang ini sudah merasa cukup, oh, orang ini sudah merasa berkelimpahan. Ya udah, aku kasih kelimpahan-kelimpahan yang lain, gitu. Ya. Nah, ketika Anda bersedekah, sejatinya Anda itu memberikan getaran, saya sudah cukup. Seharusnya begitu. Tetapi salah kaprahnya orang itu begini, aku sedekah biar nanti rezekiku lancar. Nah, ini yang salah kaprah. Ini yang bikin nggak oke. Jangan diakal-akalin nih semesta. Ya, jangan diakal-akalin. Kalau misal diakal-akalin susah juga. Nah, kalau misalnya ada sedekah hanya karena apa? Kembalian sulit, nggak bisa. Tapi ketika Anda sedekah, Anda memunculkan getaran rasa aku sudah cukup. Makanya aku kasihkan ke orang. Aku berikan ke orang. Kalaupun Anda punya utang, Anda sedekah. Utang tetap wajib dibayar. Sedekah ini kan nggak harus berupa uang ya. Anda bisa sedekah makanan, Anda bisa sedekah waktu, Anda bisa sedekah tenaga, Anda bisa sedekah pikiran, Anda bisa sedekah ilmu, dan sebagainya. Termasuk saya sharing-sharing ini juga sedekah atau berbagi. Gitu kan. Saya bikin konten di Facebook itu juga sarana berbagi, sedekah gitu ya. Oke, lanjut ya. Perkuat doa dan koneksi ilahiyah yang keenam. Jadi doa itu bukan hanya permintaan, tapi sarana menyelaraskan energi dengan kehendaknya. Doa yang kuat sama dengan frekuensi yang kuat. Nah, gini terkait dengan doa ya. Anda ini, saya pengen tanya nih, karena banyak yang belum tahu saya. Anda itu doanya kebanyakan apa? Minta atau bagaimana caranya? Doa Anda masih minta kah? Saya pengen tanya, pengen tahu nih. Apakah doa Anda masih minta? Meminta, oke. Yang lain, apakah doanya masih minta? Minta. Kebanyakan minta ya doanya ya. Meminta, oke. Gini sahabat, ketika Anda doanya dengan meminta, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan? Sebenarnya kalau misalnya doa dengan cara meminta, itu level doa yang paling rendah. Ya, doa yang levelnya paling rendah.
doa itu wilayahnya dirasa ya, bukan di ucapan. Sedih gitu ya. Oke, minta sedih. Ya, kalau misal Anda minta, minta ini identik dengan apa sih? Sudah punya belum kalau minta? Merasa kurang ya? Iya. Kalau Anda berdoa dengan cara meminta, ini terkait dengan duniawi loh ya, yang saya maksudkan ya. Terutama soal rezeki nih, soal uang. Kalau Anda doanya masih minta terkait dengan rezeki, Anda merasa kekurangan. Ingat, ketika Anda merasa kekurangan, maka yang ditangkap semesta apa? Yang ditangkap semesta apa? Kekurangan. Ketika yang ditangkap semesta kekurangan, yaudah, maka semesta akan memberikan kekurangan, 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 dan terus-terusan kekurangan. Makanya banyak orang itu terlalu fokus doanya dengan cara meminta, ya. Kemudian perasaan kekurangannya bertambah kuat. Ketika perasaan kekurangannya bertambah kuat, gimana semesta mau ngasih? Nggak bisa. Kecuali gini, Anda boleh doa dengan cara meminta. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ketika Anda terus-terusan minta, ada perasaan gimana? Perasaan tenang nggak ketika Anda berdoanya dengan cara meminta? Ada perasaan tenang nggak? Saya pengen tanya. Anda ketika doanya dengan cara minta, tenang nggak? Berharap, tidak tenang. Bahkan perasaan takut, khawatir, cemas, itu semakin menguat. Iya nggak? Iya nggak? Ngaku deh. Ya, tidak tenang karena takut nggak dapat. Tapi tambah masalah. Iya, beneran. Nah, Anda sebenarnya boleh doa dengan cara meminta kok. Tapi saya kasih tahu tekniknya. Biar Anda tidak memancarkan frekuensi kekurangan. Jadi gini, doa itu, ini doa dengan cara minta ya. Sebenarnya ada 5 level doa, tapi tidak saya bahas di sini deh. Nanti yang saya bahas doa yang level langsung 4 aja ya, yang lainnya nggak usah. Gini, Anda ketika berdoa dengan cara minta itu ibarat kayak narik anak panah. Narik anak panah, Anda berdoa nih, minta. Kalau Anda terus-terusan minta, narik-narik terus nih anak panahnya, biar anak panah ini melesat ke sasaran, kira-kira diapain tuh? Udah ditarik nih anak panahnya, ya, udah diarahin nih. Nah, bisa untuk melesat ke sasaran diapain? Udah ditarik nih. Diapain setelah ditarik? Biar melesat ke sasaran. Dia lepas, iya. Kalau Anda berdoa terus-menerus kayak gini, ditarik-tarik terus, ada dua kemungkinan. Busurnya bisa patah atau talinya putus, kan gitu. Sama ketika Anda berdoa terus-menerus, minta, 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 Anda akan merasa kecewa, pasti kecewa ya kan, karena yang Anda inginkan belum terwujud-terwujud, ada sedih, marah, kesel, dan sebagainya. Nah, maka perlu dilepas. Dilepas ini apa? Berserah sama Allah. Misal Anda udah berdoa dengan cara minta, nih, ya Allah, aku minta A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tapi ya Allah, itu semua atas kehendakmu. Apapun yang terjadi, nanti aku serahkan padamu. Terserah engkau ya Allah. Nah, lebih enak mana tuh? Sejauh ini ketika Anda berdoa dengan cara meminta, ada ditambahkan kepasrahan begitu enggak? Ditambahkan rasa pasrah gitu enggak ketika berdoa selama ini? Ketika Anda berdoanya meminta. Ada rasa pasrah nggak di situ? Biasanya enggak ya. Kebanyakan orang itu enggak. Ya, makanya ditambahkan itu. Ya Allah, aku ingin A, B, C, D, E gitu kan. Tapi semuanya terserah Engkau ya Allah. Engkau tahu yang terbaik bagiku. Aku serahkan semuanya padamu. Nah, ini yang namanya dilepas. Ini yang namanya berserah. Gitu. Ya, biar frekuensi doanya itu kuat. Nah, selain meminta, wah, ini hilang. Ini lupa pasrah karena fokus menunggu terkabulnya doa. Iya,
Apalagi kalau Anda terus-terusan menunggu, wah nggak bakal datang-datang tuh impian Anda. Ya. Nah, selain minta, doa yang paling powerful, powerful itu apa? Syukur. Ya, syukur. Jadi kalau misalnya Anda berdoa itu bersyukur aja. Jadi seolah-olah Anda udah terkabul gitu doanya. Kayak ini tadi yang keempat, visualisasi. Bayangkan Anda sudah terwujud tuh, Alhamdulillah Allah sudah lunas. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, terima kasih. Nah gitu. Alhamdulillah Allah hari ini jualan penglaris sebanyak yang order, banyak yang transfer. Padahal itu dimulai pagi hari baru mulai jualan. Tapi Anda berdoanya begitu, wah keren luar biasa. Lalu Anda bayangkan bahwa Anda itu banjir transferan. Anda bayangkan banyak pengunjung di toko Anda bayangkan banyak pembeli di warung Anda dan sebagainya. Dan munculkan rasa syukur. Ini frekuensi doa yang kuat. Jadi kalau Anda doa disertai dengan sedih, disertai dengan takut, disertai dengan khawatir, disertai dengan apa ya, disertai dengan hal-hal yang nggak oke, nah itu akan menarik hal-hal yang tidak Anda inginkan lainnya. Nih, ini keren Pak Suhari. Meminta dan pasrah saya lakukan 5 hari dapat 26 juta dengan laris tuh. Keren kan? Sudah praktek nih Pak Suhari ya. Entah sudah ini udah tahu teorinya. Nah, nanti makin bisa dipraktekkan lebih dalam lagi nih ya. Yang belum tahu, yang belum praktek praktek. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, yang ketujuh, gunakan media energi seperti parfum money magnet. Jadi ada sebuah media, sahabat, atau tools atau alat bantu untuk membooster vibrasi atau getaran rasa kita. Dan itu bisa menyimpan niat kekayaan. Ya, jadi ada benda-benda tertentu yang untuk memunculkan vibrasi kita. Ya, karena kalau misalnya kita hanya memunculkan vibrasi, apa namanya, tidak dengan alat bantu, terkadang susah. Ya, nah makanya di sini saya perkenalkan yang namanya parfum money magnet. Jadi parfum ini kan sebuah aroma. Aroma ini kan apa ya? Sesuatu yang tercium ketika kita mencium wangi parfum atau minyak, ya, itu kan terasa apa ya? Terasa enak gitu ya. Terasa ada bikin feel-nya good gitu. Bikin feel good lah, perasaannya positif. Dan perasaan positif ini yang membangkitkan vibrasi kita oke ditangkap oleh semesta. Gitu ya. Nah, ini bisa digunakan sambilnya dan visualisasi hasil yang Anda inginkan. Gitu. Makanya saya memperkenalkan di sini ada yang namanya parfum money magnet metafisika. Ini parfumnya Sultan. Saya sebut parfumnya Sultan. Kenapa parfumnya Sultan? Ya, karena ini harapannya Anda itu terasosiasi. Yang namanya Sultan itu apa sih? Sultan itu kan orang kaya. Sultan itu kan orang berlimpah, tajir melitir, dan sebagainya gitu kan. Makanya harapannya ketika Anda itu pakai parfum money magnet ini, diasosiasikan bahwa ini parfum Sultan. Aku Sultan. Nah, itu sebagai afirmasi juga, sebagai doa juga bagus. Ya. Jadi ini bukan parfum biasa, tapi alat energi. Ingat yang kita bahas di sini adalah energi, vibrasi, dan seterusnya. Nah, jadi ini dirancang khusus untuk menarik rezeki lewat aroma, ya. Terutama adalah uang. Ini terutama adalah uang ya. Makanya ini namanya parfum money magnet. Oke, ini mengandung niat dan afirmasi kekayaan. Ini sudah didesain khusus, ya, sudah saya rancang khusus untuk fokusnya ke kerezekian atau ke uang, gitu. Nah, ketika kita mencium aroma parfum ini, ya apalagi parfum money magnet ya, yang memang betul-betul didesain khusus, maka kita bisa mencium aroma wanginya. Ketika mencium aroma wanginya, maka terpancarlah ya vibrasi di dalam diri kita itu positif dan getaran rasanya itu oke ditangkap oleh semesta. Karena ini dirancang untuk menarik uang atau menarik kekayaan, ya diasosiasikan sebagai parfum sultan, maka
semesta itu akan menangkap, oh orang ini sultan, oh orang ini kaya, ya udah aku kasih kekayaan. Oh orang ini tajir, ya udah aku kasih tambahan nikmat berupa keberlimpahan. Itulah kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Kenapa? Ya karena orang kaya itu mikirnya adalah tentang kekayaan. Dan orang miskin itu mikirnya atau fokusnya pada kekurangan atau kemiskinan. Nah, ketika Anda pakai parfum Sultan ini, Anda mikirnya adalah, oh aku Sultan, oh aku kaya. Ya udah, semesta akan menyuguhkan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan dalam hidup Anda agar Anda hidupnya jauh lebih berlimpah. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, cara pemakaian parfum money magnet itu gimana sih? Gampang. Ini tinggal disemprotkan aja sambil afirmasi. Contoh afirmasi, saya magnet uang, saya pantas kaya. Anda semprotkan, ya. Kebetulan saya tidak bawa contohnya ya. Lupa saya bawa. Kemudian tinggal disemprotin aja kayak pakai parfum biasa. Lalu Anda sambil afirmasi, saya magnet uang, saya pantas kaya. Nah, ini bagi Anda yang suka parfum cocok banget nih. Nah, ini bisa digunakan sebelum pertama bertemu klien, ya. Atau ketika Anda mau jualan, atau Anda ketika mau interview kerja, ya. Dan Anda bisa visualisasi rezeki Anda ngalir. Jadi setelah Anda semprotkan, lalu Anda afirmasi, saya magnet uang, saya pantas kaya, ya. Kemudian Anda bisa bayangkan rezeki atau uang itu menghujani diri Anda. Atau Anda yang mau ketemu sama klien, Anda bayangkan setelah Anda semprot ya, dan Anda afirmasi, Anda ketemu klien, bayangkan klien Anda senang ketemu Anda dan deal proyeknya. Atau ketika Anda mau jualan, bayangkan banyak orang yang datang ke toko Anda dan beli produk Anda dan Anda banjir ordernya. Atau ketika Anda interview, bayangkan Anda ketika interview begitu lancarnya dan Anda diterima akhirnya. Gitu. Ya. Nah, jadi parfum money magnet metafisika ini ukurannya 50 mili, sahabat. Ya, ukurannya 50 mili. Dan ini udah BPOM. Ya, udah BPOM. Artinya udah BPOM, ya udah ada legalitasnya ya. Dan ini ekstrak. Ekstrak artinya adalah aromanya itu tahan lama. Ya, aromanya tahan lama. Dan ini bisa tahan 8 hingga 12 jam. Nah, ini untuk aromanya ini ada top notes ya, rose spray, passion fruit, pear. Aroma yang pertama kali tercium itu memberikan kesan awal yang segar dan menggoda. Kemudian ada middle notes, cassia bud, lily of the valley. Ini aroma inti yang keluar setelah beberapa saat, memberi kedalaman dan keunikan. Kemudian ada base note, amber, patchouli, hidden. Ini aroma dasar yang tahan lama dan menjadi karakter akhir dari parfum. Ya, ini sebagai dikenal dalam spiritualitas untuk memperkuat grounding dan energi proteksi. Nah, jadi aromanya tersusun dari aroma ini, ya, dan apa namanya udah tahan lama karena udah ekstrak. Gitu. Nah, menariknya adalah ada 7 manfaat parfum money magnet. Pertama, ini untuk menarik energi rezeki. Jelas, ini saya khususkan, saya formulasikan untuk Anda yang ingin dikejar-kejar rezeki, yang ingin dikejar-kejar uang, yang ingin jualannya laris, yang ingin proyeknya deal dengan gampang, yang ingin lebih gampang diterima kerja, ya, yang ingin mendapatkan peluang-peluang datangnya rezeki dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ini untuk meningkatkan daya tarik personal juga. Nah, bagi Anda yang mungkin seorang sales, nah ini cocok banget ya. Seorang sales, kemudian apa namanya? Anda yang ingin tampil lebih menarik di depan banyak orang yang ini terkait dengan ini ya usaha jasa ya mungkin seorang konsultan atau mungkin Anda yang bekerja sebagai SPG, ya SPB, dan sebagainya. Nah, kemudian ini untuk membuka aura atau energi positif, terutama soal uang atau soal rezeki, aura positif rezeki Anda. Kemudian ini untuk meningkatkan percaya diri Anda, ya.
ketika Anda jualan jauh lebih percaya diri, ketika Anda mau ketemu sama klien jauh lebih yakin, dan seterusnya. Kemudian ini untuk mempercepat manifestasi keinginan, terutama soal rezeki atau soal uang, ya. Lalu ini sebagai proteksi dari energi negatif. Nah, bagi Anda yang mungkin punya usaha, ya, mohon maaf, ada istilah yang namanya pagar gaib, ya kan? Nah, ini juga sebagai proteksi dari energi negatif yang mungkin ada di sekeliling Anda, tapi tidak Anda sadari. Kemudian ini untuk meningkatkan fokus dan energi kerja. Nah, ini 7 manfaat utama dari parfum Money Magnet atau parfum Sultan. Nah, siapa aja sih yang cocok pakai parfum Money Magnet ini? Nah, pertama adalah seorang pengusaha, pedagang, dan profesional. Ya, ini cocok bagi mereka yang ingin menarik lebih banyak peluang bisnis serta mencapai kesuksesan dalam karir. Kemudian yang kedua, pencari kerja. Nah, ini ideal untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan baru dan ingin tampil lebih menarik di mata perekrut, ya, biar lebih gampang untuk diterima gitu kan. Kemudian yang ketiga, siapa aja yang ingin jadi magnet rezeki. Jadi siapapun Anda, mau ibu rumah tangga yang nggak bekerja juga boleh pakai ini, ya. Anda yang pekerja karyawan, ya, itu boleh pakai ini karena ini siapapun Anda yang ingin jadi magnet rezeki, gitu kan. Nah, untuk siapapun yang ingin memancarkan aura kerezekian yang kuat, ya. Jadi siapapun Anda boleh, ya, pekerja, karyawan, buruh bahkan dan sebagainya ini boleh. Kemudian yang keempat, orang yang ingin meningkatkan keberuntungan. Ya, Anda yang ingin hoki dalam hal rezeki, ya, cocok untuk Anda yang merasa terjebak dalam rutinitas dan ingin membuka pintu rezeki yang baru. Ini bisa. Kemudian siapa aja yang ingin meningkatkan kualitas hidup, ya. Jadi parfum ini bisa menjadi pilihan untuk Anda yang ingin merasakan perubahan positif dalam hidup Anda. Ini terutama soal keuangan, ya, sahabat. Memang sih ada desain khusus untuk keuangan atau rezeki. Nah, bagi Anda, di sini ada nggak yang mungkin udah pakai kristal parfum Law of Attraction? Ya, di Facebook saya kan sering mengucapkan parfum Law of Attraction gitu kan. Nah, tapi di sini ada perbedaannya, sahabat. Nah, untuk parfum Money Magnet ini khusus untuk menarik rezeki, uang, dan kemakmuran serta keberlimpahan. Nah, ini sudah ada cairan parfumnya, ukurannya 50 mili, ya, sudah BPOM juga. Nah, ini tidak perlu aktivasi, langsung bisa dipakai. Sedang masa aktif ini kalau udah habis, ya. Sedangkan Crystal Parfum Lotres ini bagi Anda yang udah punya, ya, biar tahu juga. Kalau belum punya sih nggak harus tahu, nggak apa-apa, ya. Kalau Crystal Parfum Lotres ini untuk menarik hajat apapun, ya. Bisa rezeki, jodoh, penyembuhan rumah tangga, harmonis, dan sebagainya. Kemudian ini berisi batu kristal dikemas dalam 30 mili di dalam botol, ya, belum ada cairan parfumnya. Kemudian perlu diaktifasi dulu dan masa aktif 3 bulan atau jika parfum sudah habis. Nah, ini perbedaannya bagi Anda yang mungkin udah punya kristal parfum Love Present. Tapi yang kita bahas di sini fokusnya ke parfum Money Magnet. Oke, nah ini sahabat, alhamdulillah sejauh ini itu ada yang udah merasakan manfaatnya. Nah, ini nih. Alhamdulillah sudah mulai kebanjiran uang. Makasih Coach. Nah, ini beliau punya usaha. Saya nggak tahu ini beliau punya usaha apa. Tapi yang jelas adalah ini omset beliau di hari itu, ya. Dan menariknya adalah ada grup bimbingan, ada grupnya, sahabat, grup Parfum Money Magnet, ya. Dan jika Anda ada kesulitan atau apapun nanti bisa tanya di grup juga. Nah, ini nih tanggal. Nah, ini. Oke, nah ini, ya. Jadi bersyukur sekali Pak, meski sedang dalam acara keluarga, semesta mendukung niatan saya. Saya bisa mendapat spot tempat yang tenang dan saya bisa melakukan terapi. Perasaan saya sangat bahagia dan bersyukur sekali. Hati saya, pikiran, imajinasi saya semuanya seperti sudah terjadi dalam terapi saya. Saya tidak henti-hentinya tersenyum. Nah, ini ada terapi bersama, ya, sahabat, di grup. Saya bimbing langsung, ya, gitu. Nah, ini juga tes dompet plus saldo rekening bank saya semuanya terisi penuh dengan uang. Parfum Money Magnet sudah sedang bekerja sesuai fungsinya. Thanks Pak Salam. Nah, ini bagi mereka-mereka yang udah ini pakai parfum Money Magnet gitu, ya. Dan kabar baiknya, sahabat, saya kasih bonus spesial untuk Anda, yaitu berupa ini. Pertama adalah e-course aktivasi rezeki. Ini jurus dikejar rezeki sampai mati, ya. Jadi ini berisi 37 video pembelajaran
senilai 1.500.000. Ini bonus spesialnya. Ini 37 video pembelajaran. Kalau Anda pelajari ilmunya ini, wah, insya Allah Anda lebih gampang untuk menarik uang, menarik rezeki. Dan ini ada e-book berupa afirmasi pilihannya, 100 afirmasi magnet uang ampuh senilai 250.000. Dan ini ada audio terapi magnet uang. Nah, ini yang kita pakai untuk terapi bersama. Ini biasanya terapinya di Jumat malam, ya. eh di Jumat malam jam 8 ya. Ini durasinya ini durasinya 16 menit ya. Nah, ini senilai 185.000 sahabat. Jadi kalau misalnya Anda beli ini itu 185.000. Dan ini grup support, grup bimbingan senilai 1.250.000. Total bonus itu 3.185.000. Ya, ini bonusnya aja loh ya. Nah, kira-kira berapa sih harga parfum Sultan Money Magnet itu? Dengan value 3.180.000 tadi, kira-kira berapa sih harganya? Apakah 500.000? Ternyata enggak sahabat. Apakah 400.000? Enggak juga. Berapa dong? Dengan value 3.180.000 tadi. Harganya itu 350.000. Ya, ini Anda tinggal pakai aja. Ya, tidak usah apa namanya repot-repot dan nanti ada bimbingannya. Bimbingannya itu berupa seminggu sekali ada terapi bersama dan Anda sudah dapatkan bonus tadi, ada ilmu menarik, ya e-course yang luar biasa juga ada 30. Nanti saya tunjukkan ya bonus-bonusnya di mana gitu. Oke, tapi tunggu dulu sahabat. Bagi Anda yang eh, spesial order malam ini, saya kasih tambahan lagi. Tambahannya apa? Videobook spiritual marketing. Nah, ini cocok bagi Anda yang punya usaha. Ya, ini berisi, ini senilai 500.000. Ya, senilai 500.000. Ini berisi rekaman webinar durasi 1,5 jam, jurus praktis jualan laris manis. Ini udah dipraktekkan banyak sekali member saya dan alhamdulillah jualan mereka laris manis. Gitu. Dan bagi sebagian member juga praktek ilmu ini pakai parfum money magnet tadi, wah jualannya makin laris manis tuh. Gitu. Ya, jadi total bonus malam ini sahabat pertama, e-course aktivasi rezeki senilai 1.500.000. Lalu ada e-book 100 afirmasi magnet uang senilai 250.000, audio terapi magnet uang senilai 185.000. Lalu ada grup bimbingan senilai 1.250.000, video book spiritual marketing senilai 500.000. Total semua bonusnya itu 3.685.000 khusus malam ini. Kalau besok ya, kalau Anda ordernya besok, Anda cuma dapat 4 bonus aja gitu. Cukup 350.000 Anda sudah dapatkan ini. Bonusnya lebih dari 10 kali lipat ya. Ya, bonusnya lebih dari 10 kali lipat. Cara pembayarannya bagaimana? Nah, Anda bisa transfer ke rekening ini, sahabat. Untuk memudahkan transaksi, nanti ongkirnya bayar di tempat aja. Dan Anda bisa konfirmasi kembali saya di WA nomor ini ya. 0811257758. Itu. Itu ya, sahabat ya. Dan pengiriman parfum luar negeri itu hanya ke Malaysia, Taiwan, dan Singapura ya. Kalau ke luar negeri yang lain belum belum tahu bisa apa enggak gitu. Oke, tapi maaf sahabat, informasi penting. Ini jumlahnya terbatas banget. Saya ready-nya itu nggak ada 10 jujur ya. Dan ini bisa Anda dapatkan semua bonusnya dan Anda bisa masuk ke grup bimbingan. Gitu. Itu ya. Saya akan share informasi bonusnya karena tadi saya udah janji ya. Nah, jadi ini bonusnya sahabat. Jadi Anda nanti dapatkan link. Link itu nanti Anda apa namanya? Klik masukkan kata sandi, Anda bisa mengakses ini. Selamat Anda bisa mengakses semua bonus parfum Money Magnet di halaman ini. Ini ada e-book
e-book 100 afirmasi, kemudian audio terapi magnet uang, ada e-course aktivasi rezeki. Nah, ini nih. E-course aktivasi rezekinya luar biasa nih ya. Ada 37 pembelajaran. Nah, ini gimana caranya biar jadi magnet uang, gimana caranya biar apa namanya uang itu betah sama kita, menyamakan frekuensi dengan rezeki itu seperti apa lebih tepatnya, cara mengatur atau menata uang di dompet biar uang itu betah di dompet kita, kemudian cara mengakrabkan diri dengan rezeki atau uang, ya, kemudian ada tentang mengenal vibrasi atau getaran rasa juga, tentang hakikat doa dan sebagainya. Ini 37. Ini kalau di total sekitar hampir 2 jaman mungkin ya durasinya. Nah, ini e-course-nya ini sebenarnya 1 jutaan sahabat, tapi saya berikan free untuk Anda bagi Anda yang order kristal, maaf, bagi Anda yang order parfum Money Magnet. Gitu ya. Nah, cara ordernya tadi sahabat, eh oke, cara ordernya ini ya. Oke, ada yang ditanyakan? Adakah yang ditanyakan? Info ordernya saya taruh di grup juga ya, biar nanti sahabat yang eh, di grup juga tahu. Oke, ada pertanyaan kah? Boleh? Apakah harus memiliki keduanya? Nggak harus, tapi kalau misalnya punya keduanya bagus. Biar apa? Energinya saling menyempurnakan. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Jadi kalau udah transfer, konfirmasinya langsung ke Mbak Lisa. Di grup sudah saya infokan. Besok akan direspon sama Mbak Lisa ya. Tapi ini mohon maaf, jumlahnya memang terbatas sahabat. Ya, tidak banyak. Karena eh, stoknya juga tidak banyak untuk saat ini. Jadi cepat-cepatan juga. Gitu. Oke, ada pertanyaan kah? Kalau order kedua kira-kira harganya berapa, Coach? Oke, harganya kalau berarti kalau order keduanya itu untuk kristal parfum Love Freshen itu 230.000 ya. Jadi 230 sama 350 itu. Ke rekeningnya sama ya. 350 ditambah 230. 580. 580.000. Ya, 580.000 dan apa namanya? Nanti ongkirnya bisa dibayar di tempat aja gitu ya untuk memudahkan. Kalau kristal parfum Love Freshen itu tidak ada cairan parfumnya, Anda isi sendiri cairan parfum sesuai yang Anda inginkan. Atau kalau Anda yang nggak suka cairan parfum, Anda bisa isi air, bisa air zam-zam boleh. Itu. Jadi kalau untuk order keduanya, masing-masing 1 botol, totalnya itu 580.000. Gitu ya. Order malam ini Anda dapatkan 5 bonus sekaligus. Gitu. Belum lagi, nanti di Crystal Parfum Ultrason juga, itu Anda juga dapat bonus lagi. Wah, banyak bonus berarti kan. Dan Anda juga masuk grup bimbingan juga tuh di Crystal Parfum Ultrason. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Boleh? Jika ada, ada pertanyaan lagi kah? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Nanti bisa tanya-tanya di ini ya, sahabat ya. Di grup ya, grup udah saya buka. Jika ada pertanyaan apapun, silahkan. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Bonusnya apa aja tadi, Coach? Oke, bonusnya ini ya. Bonusnya, nah ini nih, bonusnya. Kelihatan ya. Ada e-course aktivasi rezeki, e-book 100 afirmasi magnet uang, audio terapi magnet uang. Jadi, audio terapi magnet uang yang kita pakai setiap Jumat malam untuk terapi bareng. Terapi bersama bareng.
Ya, ada guru bimbingan, ada video book spiritual marketing. Khusus malam ini Anda dapat video book ini. Tapi kalau besok belum tentu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi kah? Silahkan jika ada. Kalau tidak, saya cukupkan aja ya. Cukup? Cukup ya? Bisa dipakai sekeluarga. Kalau untuk parfum money magnet bisa. Tapi kalau yang kristal parfum Lucretion nggak bisa. Ya, karena ada aktivasi terlebih dahulu. Kalau ini parfum money magnet kan nggak ada aktivasinya. Itu ya. Kalau nggak ada aktivasinya ini itu bisa dipakai sekeluarga nggak apa-apa. Tapi kalau yang kristal parfum Lucretion itu satu botol hanya satu orang. Oke, cukup ya sahabat ya. Nanti bisa disambung di grup aja kalau ada pertanyaan apapun. Saya rasa itu dulu. Jika ada pertanyaan atau apapun nanti bisa disambung di grup-grup sudah saya buka. Parfumnya ada alkohol. Iya, ada alkoholnya ini. Karena disemprot ya, di spray. Parfumnya disemprot. Ya, kalau nggak ada alkoholnya itu nggak bisa disemprot. Kalau bisa pun itu susah nyemprotnya, gitu. Tapi ini bisa dipakai buat sholat ya. Tenang aja. Bisa dipakai buat sholat kok. Tenang, aman. Oke, cukup? Cukup ya? Baik, sahabat, saya rasa itu dulu. Eh, Biasanya berapa lama setelah dipakai bisa dirasakan manfaatnya? Tergantung masing-masing orang. Cara pakainya benar apa enggak. Kemudian praktek juga ilmu yang saya berikan dari bonus-bonus itu apa enggak. Gitu. Ya. Jadi semuanya harus main ya. Ingat, ini sebagai tools ya sahabat, sebagai alat bantu aja. Bukan berarti pakai parfuman langsung nanti mendadak dikejar-kejar uang. Enggak begitu cara kerjanya. Anda tetap bekerja seperti biasa dan Anda juga tadi kerja batin. Kerja batin itu apa? Yang penting adalah Anda bisa menciptakan ketenangan batin Anda, bisa menciptakan keheningan, kebahagiaan, pokoknya batin Anda oke deh. Nah, untuk bisa menciptakan batin yang oke itu sudah saya kasih ilmunya juga. Gitu ya. Oke, saya rasa itu saja sahabat. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan bagi Anda yang memutuskan untuk order parfum Money Magnetnya malam ini. Selamat karena stoknya memang mohon maaf terbatas ya. Saya menyediakannya untuk saat ini tidak ada 10, jadi cepat-cepatan aja. Yang udah order konfirmasinya langsung ke Balisa di grup sudah saya infokan juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.